Oke, bulan September, sudah masuk bulan 9 di 2014, tak terasa. Temanya dahsyat, ya. Itu layarnya kok jadi berhijau-hijau. Penakluk badai. Siapa yang di sini percaya dirinya penakluk badai, angkat tangannya. Belum semua, saudaraku. Ada yang tidak yakin kalau kamu bisa taklukkan badai? Kayaknya masih ada yang tidak yakin. Tidak apa-apa, tidak masalah. Saya pun juga sempat ragu. 3 bulan ini, overcoming, temanya, itu progresnya terus naik. Overcoming trial, overcoming obstacle, dan sekarang ditutup conquer the storm. Penakluk badai. Waduh. Wow. Oke, sebelum kita bahas penakluk badainya, saya akan kasih 3 hal yang seringkali menghalangi kita untuk jadi orang-orang yang menang. Oke, ini dia. Yang pertama adalah, nanti kita akan bahas lebih lagi, hambatan untuk menang yang pertama, karena kita nggak punya visi yang jelas. Yang kedua, hambatan yang kedua, punya sudut pandang, tapi sudut pandangnya salah. Dan yang ketiga, malas. Ya. Yang ketiga, malas. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam tentang 3 hal ini, kita akan sama-sama lihat satu video. Videonya dari Thailand. Oke, minta tolong Kristi bisa ditampilkan. Reduce to regain. Temanya itu. Oke, marilah kita saksikan bersama-sama. Iya. Oke. Iya. Oke. Boleh diulang? Suaranya dikeluarin? คุณว่าแปลกไหม Sip. คุณว่าแปลกไหมที่หญิงแก่คนหนึ่งลุกขึ้นมาวิ่งวันละ20 กิโลอย่างจริงจังคุณคิดว่าเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไร หรือเพราะเธออยากกลับมาดูดีอีกครั้ง หรือทำเพื่อสุขภาพของตัวเอง หรือวันสำคัญอะไรรอเธออยู่นะ หรือเธอกำลังมีความรัก หรือเพราะ คุณป้าครับ คุณป้าครับ เราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว แล้วกายของดิฉันเปลี่ยนให้ลูกชายดิฉันได้ไหมคะ นางหวัง ลูกชายเธอป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้าย วิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไต แต่การปลูกถ่ายไตไม่ใช่เรื่องง่าย ร่างกายของผู้ให้และผู้รับต้องเข้ากันได้ Kena gagal ginjal, kidney disease.หมอบอกให้เธอลดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ถึงจะสามารถผ่าตัดไตให้ลูกได้ ก
นางหวังบอกว่า ตลอดชั่วชีวิตของเธอ ไม่เคยคิดที่จะลดน้ำหนักจริงจัง เธอไม่คิดอยากจะดูดี ไม่กลัวตาย และไม่มีผู้ชายคนไหนเลย ที่ทำให้เธอยอมได้ทุกอย่าง นอกจากลูกชายของเธอ คุณป้าพร้อมใช่ไหมครับ ไม่มีอะไรน่ากลัวไปเกินกว่า การต้องเสียลูกชายสุดที่รักคนเดียวไปนะคะ ลดเพื่อเพิ่ม Oke, cukup. Ya, bukan iklan travelnya Jos ini ya, bukan. Namanya sama. Oke, ibu ini tadi dalam tempo 3 bulan harus menurunkan berat badannya 20 kilo. Oke, yang ladies di sini menurunkan 20 kilo, apakah hal yang mudah atau sulit? Dalam 3 bulan. Turun 1 kilo sebulan. Bulan berikutnya naik 5 kilo. Karena penebusan. Kemarin aku sudah puasa, enggak terima dia. Lihat, ibu ini harus kehilangan berat badannya 20 kilo. Hanya dikasih waktu 3 bulan. Kenapa? Karena transplantasi ginjal itu tidak semudah bedah ginjalnya langsung ditaruh gitu, enggak. Itu kompleks. Benar ya Pak Dokter ya? Enggak semudah itu ya. Nah, makanya harus berat badannya dulu yang sesuai. Berat badannya harus 60 kilo maksimal. Makanya di situ tadi dilihat dia berjuang mati-matian supaya berat badannya dia bisa turun. Nah, yang pertama adalah ini kisah nyata. Kisah nyata. Dia punya satu visi yang sangat jelas. Oke, klik, next. Visinya jelas. Nah, tapi seringkali yang jadi hambatan kita untuk jadi penakluk badai, visi kita belum jelas. Paling gampang ini pertanyaannya. Untuk apa kamu ada di dunia ini? Untuk apa kalian yang sekolah ada di Kota Malang? Untuk apa hari ini kalian ada di KGC? Kalau kalian nggak punya visi yang jelas, kalian akan abuse di sana. Jadi bias. Nggak jelas mau ngapain. Ya kan? Karena kalian nggak clear. Visinya nggak benar-benar jelas. Nah, ini dia. Kalian merasa di sini itu satu kebetulan. Atau karena musibah. Atau karena sesuatu yang sebetulnya nggak kalian pingin. Bulan-bulan ini ada yang baru pertama kali masuk kuliah. Ada di sini yang baru pertama kali masuk kuliah? Oke, oh ya Meli ya, baru masuk kuliah ya Mel ya. Oke, haleluya, S3 dia ya. Baru pertama kali masuk kuliah dan baru kali ini tiba di Malang. Aku nggak ngerti, apakah kalian ada di sini karena ini pilihan pertama kalian mungkin? Atau mungkin karena kalian nggak keterima di universitas favoritmu, kalian keterimanya di sini. Sebetulnya aku nggak pingin Kak kuliah di sini. Tapi ya sudahlah, swasta mahal, keterima di negeri, ya aku bantu papa lah. Kanjuruhan. Kanjuruhan bagus juga kok, bagus. Pokok kuliahnya bener-bener aja bagus ya. Ya kan? Kalian di sini ngerasa ya sudahlah, ngalir aja deh. Ada lagi yang ngomong, Evan,
Suntuk sudah. Kelas TK sampai SMA sama papa mama terus. Nah, kesempatan nih. Kesempatan kuliah, kesempatan untuk aku bisa senang-senang. Oke. Itukah visimu? Apakah kalian di sini hanya sekedar have fun? Bahkan hari ini pun saat kalian ada di KGC, saat kalian menikmati atmosfer ibadah kita, apakah visimu? Apakah di sini kalian karena ya orang Kristen, gak pantas kalau gak hari Minggu gak ke gereja. Ya seneng-seneng lah, suntuk, seminggu sudah suntuk, saatnya di tempat ini untuk seneng-seneng, lompat-lompat. Apakah itu visimu? Kalian di sini untuk senang-senang? Oke, come on. Coba renungkan sekali lagi. Karena gini, kalau 3 hal yang di depan ini tadi kalian gak beres, itu pondasinya. Itu dasarnya. Kalau yang dasar kalian gak pernah beres, kalian akan terus jatuh. Bangun aku. Nah, gitu lagunya jadinya gitu. Gak bisa. Come on. Bukan itu rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya kan? Makanya renungkan sekali lagi. Kalau kalian kuliah di tempat ini, visinya harus clear. Kalau kalian bekerja di Kota Malang, visinya juga harus clear. Kalau kalian hari ini memilih KGC untuk tempat ibadahmu, untuk kamu beribadah sama Tuhanmu, maka visimu pun harus clear. Harus jelas. Ya, ini dia. Visi yang jelas, pertama adalah ada alasan untuk segala sesuatu. Katakan sama saya, ada alasan untuk segala sesuatu. 3, 2, 1. Ya, percaya ini? Ada alasan untuk segala sesuatu. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada. Semuanya ada untuk suatu alasan. Dan visi terbaik yang seharusnya kalian tempatkan dalam hidupmu adalah ini. Visi kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Jadi waktu kalian kuliah, kalau kalian sadar bahwa kalian yang baru pertama kali kuliah, ada 4 tahun ke depan, ada 3 tahun ke depan, yang D1 ada 1 tahun ke depan, yang harus kalian jalani, sadar bahwa kalian di tempat ini untuk sekolah hanya untuk kemuliaannya Tuhan. Kalian yang bekerja, walaupun pekerjaanmu mungkin belum seperti yang kamu harapkan, sadari bahwa saat kamu bekerja pun itu untuk kemuliaan namanya. Kalian yang pacaran, sadari bahwa kalian pacaran itu tujuannya untuk kemuliaan rajamu, bukan untuk senang-senang dirimu. Amin. Pacaran bukan untuk senang-senang, katakan. No. Ya. Yang pacaran pengen senang-senang, bertobat. Apalagi bersenang-senang hanya untuk memuaskan nafsu seksnya saja, bertobat. Ya. Bahkan kalian yang sudah masuk ke dalam pernikahan sekalipun, tidak ada yang kebetulan dengan pasangan hidupmu. Tidak ada yang kebetulan. Untuk segala sesuatu ada alasannya. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, sekali lagi dipahami. Ketika firman Tuhan mengulang sesuatu dalam satu perikop, itu benar-benar serius. Ketika kalimat Dia diulang sampai 4 kali di ayat ini, itu serius guys. Tuhan pengen kalian nggak kabur visinya. Visimu harus jelas. Saat kalian melayani pun, melayanimu untuk kemuliaan rajamu.
Dan dengar, saat kalian ngerti bahwa kalian ini melayani untuk kemuliaan Rajamu, saat hari ini kamu beribadah untuk kemuliaan Rajamu, kalian akan punya sikap yang benar saat melayani. Dimulai dari visi yang jelas. Nah, pertanyaannya, apakah visinya sudah jelas? Itu yang jadi pertanyaan. Banyak anak muda hari-hari ini hilang karena mereka nggak jelas. Kuliah sampai tengah jalan, tiba-tiba berhenti, nggak mau nerusin lagi. Sudah selesai kuliah, ternyata ujung-ujungnya dia nggak senang dengan apa yang dia lakukan selama ini. Waduh, come on. Kalau kalian kuliah, pastikan bahwa ini adalah visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Pastikan jurusan yang kalian pilih itu adalah jurusan yang benar-benar Tuhan taruh dalam hidupmu. Kalau enggak, kalian gak akan bisa jadi orang penakluk badai. Kuliah, itu enggak mudah. Ada yang ngomong yes. Semoga yang ngomong yes itu bukan tahun ke-7 ya. Semoga. Udah lulus, ya keren. Ya, yang baru sekolah di tempat ini. Kalau kalian gak ngerti ngapain kalian kuliah di tempat ini. Aduh, jangan sia-siakan 4 tahun ke depanmu dengan sesuatu yang gak pasti. Malam hari ini, aku mau kalian pasti. Tuhan, ini visimu. Biarlah engkau aku permuliakan melalui kuliahku. Keren. Kerja juga gitu, yang pacaran juga gitu, yang rumah tangga juga gitu. Mulai dari sini, ini penting. Berulang-ulang, aku yakin kalian dengar ini sudah mungkin 10, 20, mungkin 50, mungkin 100 kali. Tapi problemnya kalau dari yang dasar ini kalian gak pernah beres, ini awal dari hambatan-hambatan untuk kalian bisa menang. Ya, oke? Kalau kalian jelas dengan visi yang Tuhan taruh, bahwa apa yang kalian lakukan untuk kemuliaannya, seberat apapun tantangannya, mau badai, mau topan, mau angin puting beliung, mau angin sepoi-sepoi, tidak masalah sudah. Apapun sudah, kalian bisa hadapi. Kalian bisa menangkan itu. Kalian bisa taklukkan itu. Karena kamu clear dengan visimu. Ya. Oke, beberapa waktu yang lalu di doa malam saya sudah pernah share. Saya harus melakukan perjalanan dinas dari Malang ke Solo. Waktu itu saya harus kunjungi satu toko di Ponorogo. Karena dari Ponorogonya sudah cukup sore, akhirnya kita putuskan lewat Sarangan lah, paling cepat untuk ke Solo. Nah kan? Akhirnya lewat Sarangan. Siapa yang tahu Sarangan di sini? Oke deh, paling enggak saya ngomong ada orang yang ngerti lah. Bukan Sarangannya Kak Piti, bukan. Beda, itu jalan Sarangan. Ini Sarangan. Nah Sarangan itu lokasinya di lerengnya Gunung Lawu. Ya jalannya agak naik ini kan, tinggi, dataran tinggi. Nah karena sudah masuk sore, dari Magetan sampai dengan ke Tawangmangu itu ternyata berkabut. Enggak jelas. Jarak pandangnya terbatas. Saya sampai Alex ini tok jarak pandangnya. Dan itu jalan berkelok-kelok. Jalannya enggak mudah. Berkelok-kelok. Tapi karena saya harus sampai ke Solo, apapun itu maju. Apapun tantangannya maju. Walaupun harus nyalakan lampu sign kanan kiri nyalan, ketip gitu kan. Ada truk di depan, cepet-cepet di belakangnya ini seret supaya dia yang di depan kita kan. Paling enggak kalau dia jatuh, wah dia duluan lah, saya selamat kan gitu. Paling enggak aman gitu. Waduh, ternyata begitu sampai di Cemoro Sewu, puncak tertinggi di tempat itu, dia berhenti. Aduh, ini dia. Karena dia yang di depan berhenti, akhirnya mobil saya yang di depan. Astaga, ini dia. Ini tantangan yang sebenarnya. Kalau tadi masih enak, depan ada mobil lah, paling enggak dia jatuh duluan, saya masih selamat kan. Sekarang enggak. Keputusannya maju atau berhenti.
Tapi karena di Solo adalah tujuan saya dan saya harus sampai di sana hari itu juga, saya putuskan untuk maju. Dan akhirnya sampai selamat. Nah, dalam hidupmu ada kalanya kalian akan alami fase kabut. Gak usah ngomong badai. Fase kabut dalam hidupmu. Fase kabut adalah fase di mana apa yang ada di depanmu gak jelas sama sekali. Tapi visi yang dari Tuhan itu menolong kamu untuk tetap bergerak maju. Visi yang dari Tuhan menolongmu untuk tetap bergerak. Dengar ini baik-baik. Saat Tuhan sudah taruh visi dalam hidupmu, jelas pantang bagi kita untuk berhenti. Dengarin sekali lagi. Kalau Tuhan sudah taruh visi dalam hidupmu, pantang untuk kita berhenti di tengah jalan. Banyak orang-orang yang pakai alasan, Kak, aku berhenti untuk cari kehendak Tuhan. Hei, kalian berhenti karena kalian memulainya dengan visi yang gak jelas. Makanya di tengah jalan kamu berhenti. Minta tolong Tuhan, visinya apa? Gak bisa gitu. Pastikan benar-benar. Harus benar polanya. Mulai dari visi yang jelas. Ketika visimu jelas, tantangan apapun, kabut apapun, badai apapun, tak masalah. Maju. Kalian akan taklukkan itu. Amin. Ya, jangan jadi anak muda yang cengeng. Sebentar-bentar, aduh berhenti dulu lah. Capek Kak, ngapain gak pelayanan lagi? Capek, ngapain juga pelayanan Kak? Skripsiku gak beres-beres Kak. Batuk. Ya, banyak anak muda yang pindah haluan. Sebelumnya, kamu pengen kerja apa? Kata suhu, kamu cocoknya kerjanya di air. Kamu gak cocok kalau kerja di warung. Ya sudah, kerja di air, jualan ikan. Pindah haluan lagi. Ternyata gak cocok lagi. Pindah haluan, kemarin jualan ikan, sekarang jualan sayur. Jualan sayur gak cocok lagi, pindah lagi. Jualan apa? Martabak. Pindah lagi. Jangan gampang pencolotan. Do you know pencolotan? Pindah haluan. Come on, jelas dong visinya. Kerja di perusahaan A 1 bulan. Mencolot perusahaan B 2 bulan. Colot lagi 3 bulan. Kasihan yang merekomendasikan kalian. Kalau kalian tetap punya mental kayak gitu. Visinya harus clear. Harus jelas. Makanya segala sesuatu mulai dengan Tuhan. Segala sesuatu itu dari siapa? Tuhan. Dari Dia. Yang kasih visi Dia. Dan visi itu diberi oleh Dia. Dan visi itu akan kembali lagi sama Dia. Karena bagi Dialah kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Kamu sekolah, kasih yang terbaik untuk Tuhan. Sadar bahwa kalian kuliah ini bukan sekedar kalian keluar dari rumah yang sudah tahunan, mungkin yang dari luar kota, kesempatan untuk keluar rumah, bukan. Kamu sekolah di tempat ini untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan. Jangan main-main. Kamu melayani, kalian melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk sekedar atribut. Karena orang Kristen kalau nggak melayani katanya bukan Kristen. Bukan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, yang pertama tangkap. Visi. Harus jelas. Visinya jelas. Kalau malam hari ini masih ada yang bingung dengan visinya. Aku ngapain ya pacaran sama dia? Nah, kamu aja bingung. Apalagi Tuhan nanti bingung. Ya apa sih kamu ini? Sudah dikasih pasangan terbaik masih bingung. Jangan-jangan bukan dia. Bukan dia, tapi dia. Tapi dia sudah ada yang punya. Aduh, sebelum janur melengkung, pantang untuk mundur. Mateng kon. Ngawur. Ya, pacaran yang jelas visinya. Pacaran bukan buat seneng-seneng.
Come on, kalian pacaran untuk memuliakan namanya. Gaya pacarannya dirubah dong. Zaman ratakan tanah bergelombang, itu sudah dirubah, itu sudah kuno. Kuno. Ya, jangan ramah, rajin menjamah. Jangan. Pacaranmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau pacaran, dengar, saya kasih nasihat ya, yang pacaran. Sebelum kalian married, pacaranmu terbuka. Supaya orang lain bisa ngeliat. Karena dengar, saat kamu pacaran, ada satu sarafmu yang gak berfungsi dengan baik. Dan saraf itu adalah saraf untuk ngeliat kebaikan dan keburukan pasanganmu. Enggak fungsi. Semuanya kelihatan baik. Hati-hati. Makanya terbuka. Open. Tapi begitu kalian married, close. Urusan dalam negeri rumah tanggamu jangan diumbar ke publik. Ya, yang gaya pacarannya masih eksklusif, yang suka mojok di pojok-pojok pinggir-pinggir jalan, bawah kolong jembatan, di dasar sungai-sungai, hati-hati, rubah. Ya, jangan eksklusif. Ayo, bawa ke Koelek, bawa ke Koyo, ya kan? Ajak ke teman-temanmu. Kenalin nih pacar gua. Coba, menurutmu gimana sih? Kalau aku sih, aduh, rasanya kok dia ini, aduh, sesuatu banget. Pokok sip lah, yang terbaik. Bawa sama teman-temanmu. Supaya mereka bisa ngeliat. Dan percayalah, kalau sahabat-sahabatmu itu pasti kasih saran yang baik untuk kamu. Ya, pacarannya harus clear, harus jelas. Hati-hati, anak muda kalian diseret jatuh gara-gara yang satu ini. Gara-gara pacaran. Banyak anak muda bergelimpangan gara-gara pacaran. Mungkin karena pacarannya dengan pasangan yang gak sepadan, jatuh dalam perzinahan, macam-macam. Hati-hati. Lebih baik kalian tunda untuk memutuskan mempunyai pasangan. Daripada kalian paksakan, tapi akhirnya berantakan semuanya. Hati-hati. Amin. Tuhan punya waktu terbaik untuk kamu. Ya, visinya harus jelas. Katakan, visi harus jelas. Bukan visi sebelah Togamas, bukan. Itu toko visi. Yang kedua, sudut pandangnya harus benar. Sebentar, itu tadi. Nah, ini dari bukunya Rick Warren. Buku ini terkenal ya. Hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dengan kehidupan kita. Hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dengan kehidupan kita. Saat kamu hidupmu didorong untuk menuju kemuliaannya Tuhan, itu adalah pencapaian terbesar. Amin. Ya, oke. Yang kedua. Ini dia, sudut pandang yang salah. Tampilkan gambarnya. Nah ini dia. Allah, satu dia terdampar di pulau. Waduh, lihat kapal seneng. Yeay, ada kapal. Yang kapal juga gitu. Yeay, ketemu pulau. Ujung-ujungnya itu mati semua itu dua itu. Nggak jelas semuanya. Waduh, lagi. Ini. Nah, ayo berapa yang bener ayo. Ayo. 3,5. Haya, 4, 3. Yang dari sini ngomong 4. Kelihatan 4 itu kan? Itu hitung itu sudutnya. Tuh 2, 3, 4. Yang dari sana ngomongnya 3. Nggak selesai-selesai itu bisa bertengkar itu. Yang satu itu akhirnya sampai botak itu kan. Nggak selesai. Sudut pandang. Saat kalian ketemu dengan badai, saat ketemu dengan persoalan, sudut pandangnya harus ditempatkan di sudut pandang yang pas. Saat visinya sudah jelas, visi menuntunmu untuk bergerak. Saat kalian bergerak, kalian akan ketemu tantangan demi tantangan di sana. Nah, disitulah
Sudut pandangmu ketika menghadapi sesuatu, itu yang akan menentukan kamu menang atau kalah. Bagi Tuhan, pencobaan adalah ini. Klik. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu, sebentar, ulang. Benar ya? Nggak salah baca ya. Anggaplah sebagai suatu apabila jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Saat ketemu dengan pencobaan, firman Tuhan katakan sudut pandangnya harus gini. Itu adalah suatu kebahagiaan. Wah, ngomongnya enak. Ngomongnya enak, jujur enak. Tapi ngadepinnya enggak mudah. Ngadepinnya enggak mudah. Gimana supaya kita bisa tetap bisa menghadapinya walaupun itu berat? Sadari ini, kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ujung-ujungnya adalah sempurna, utuh. Ya kan? Dan ini, siapa yang mau di sini tidak kekurangan suatu apapun? Mau kan? Mau. Siapa yang di sini mau dalam segala kelimpahan? Mau. Tapi masalahnya ayat yang atasnya ingat. Diawali ketika kalian harus ketemu dengan yang namanya pencobaan. Ketemu dengan badai, ketemu dengan tantangan, ketemu dengan cobaan, ketemu dengan ujian. Dimulai dari situ. Kalau kalian gak mau yang depan, jangan harap dapat yang belakang. Yang belakang janjinya Tuhan, sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Ini di belakang, janjinya Tuhan. Tapi ingat, di depan kalian harus hadapi yang namanya pencobaan. Karena pencobaan ini akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Dan orang-orang yang tahan uji yang akan disebut sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Mau kan? Ya, karena doa kalian pasti gitu. Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Pengen? Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Oke, bagus. Tujuannya bagus. Oke, sekarang tes. KPG hari Rabu, jeder. Nah, katanya pengen jadi rumah doa. Hari Rabu, belum pulang kerja Kak. Oke, yang masih kerja, no problem. Yang enggak kerja, kasih tahu enggak ya? Gitu kan. Bulet, alasannya ada aja. Ayo diajak kolek doa, ayo rek doa rek, datangnya jam 4:30, kita doa dulu. Waduh, bulet aja. Sekali dua kali enggak apa-apa. Kalau sudah berkali-kali, itu jenenge sengojo. Ayolah. Sudut pandangnya tempatkan pada sudut pandang yang benar. Kalau kalian sadar bahwa kalian melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan main-main. Pelayanan bukan sekedar lompat-lompat di sini. Pelayanan bukan sekedar nari-nari di tempat ini. Yang jauh lebih penting adalah saat kalian keluar dari pintu itu. Apakah impartasi yang kalian dapat di tempat ini bisa kalian bawa keluar sana?
Itu pertanyaannya. Apakah saat kalian di sini lompat-lompat, menyanyi aku penakluk badai, ketika kalian ada di luar sana, kalian bisa tunjukkan sama teman-temanmu, "Hei, aku adalah penakluk badai." Atau kalian adalah orang-orang yang gampang mengasihani diri? Semua manusia yang namanya manusia di muka bumi ini pasti akan menghadapi masalah. Saat kalian ketemu dengan masalah apapun itu, jangan merasa bahwa kalian adalah orang yang paling menderita di seluruh dunia ini. Sudut pandangnya benar. Semua alami persoalan yang sama. Kadarnya beda, tapi semua orang punya problemnya sendiri-sendiri. Jangan terlalu mengasihani dirimu sendiri. Dengar, pencobaan itu harus direspon dengan bahagia. Direspon dengan bahagia. Sampai dengan hari ini, mungkin ada yang sakit. Gak selesai-selesai. Respon dengan bahagia. Karena Tuhan sedang berurusan dengan ketekunanmu. Tuhan sedang berurusan dengan pribadimu. Bagi Tuhan mengubah yang ada di sekitarmu, itu perkara yang mudah. Mengubah yang ada di sekelilingmu, itu hal yang mudah bagi Tuhan. Tapi dengar, Tuhan gak tertarik dengan itu. Tuhan tertarik mengubah yang ada di dalam dirimu. Itu yang Tuhan mau ubah. Karena saat yang di dalam berubah, sudut pandangmu terhadap persoalan yang ada di sekelilingmu pun akan ikut berubah. Kalau sakitnya mungkin belum sembuh, jangan mengeluh. Jangan putus asa. Tetap percaya, Tuhanmu sanggup. Kalau masalah ekonomimu belum selesai, kalau saat kali ini kalian belum dapat pekerjaan, jangan putus asa. Kalau sekolahmu hasilnya belum memuaskan, jangan putus asa. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Sudut pandangnya harus benar. Yang ketiga, yang terakhir. Ya. Saya bisa. Tapi nggak mau. I can. Ya, bisa memang. Tapi nggak mau. Dan itulah penyakitnya orang malas. Baca Yosua 18 ayat yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pahami baik-baik di sini. Negeri itu telah takluk pada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Berapa lama lagi kamu sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dengerin ini. Ayat yang pertama katakan bahwa negeri itu telah takluk. Negerinya sudah berhasil dikalahkan, tapi ini konyol. Ada 7 suku yang belum dapat bagian. Kok bisa? Sudah dikalahkan, tapi dia belum menikmati apa yang sudah dikalahkan itu tadi. Kok bisa? Katanya kalian adalah orang-orang penakluk badai, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katanya firman gitu, tapi kenapa kalian gak menikmati janjinya Tuhan? Dengar baik-baik, jangan-jangan inilah alasannya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Gak mau pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu. Negerinya telah diberikan kepadamu. Janjinya apapun tantangannya, walaupun harus melewati lembah air mata sekalipun, Tuhan menyertaimu. Kemenangan itu menjadi bagianmu. Tapi kenapa kalian gak bisa menang? Jangan-jangan kalian masih bermalas-malas. Tuhan, janjimu kau memberkati dengan segala kelimpahan,
berkat dari langit yang di atas, samudera raya yang ada di bawah, berkat bangsa-bangsa akan mengalir kepadaku. Tapi kenapa ekonomiku belum berubah? Dengar, kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan berkat bagi setiap kita dalam jangkauan tanganmu. Tuhan tidak memberikan berkat di tanganmu. Bukan. Ini berkat Tuhan. Tuhan kasih di sini. Nah, Tuhan kasih dalam jangkauan. Kamu yang harus meraih. Kalian yang harus maju menduduki negerinya. Possess the land. Kalahkan musuh-musuh. Sepanjang perjanjian lama, semuanya perang. Perang. Ngalahkan musuh. Ngalahkan musuh. Gak gratisan. Ada usaha yang harus keluar dari pihakmu. Come on. Tuhan janjikan kepintaran dalam hidupmu. Tapi kepintaran gak jeblok ke dalam otakmu. Kalian harus belajar sungguh-sungguh. Tuhan janjikan kalian menjadi pemimpin-pemimpin, manajer-manajer di perusahaanmu, direktur-direktur di perusahaanmu. Tapi kalian harus kerja keras untuk itu. Tuhan kasih dalam jangkauanmu. Artinya bisa kalian raih. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalian bisa jadi orang-orang yang punya IP bagus, selesai kuliah tepat waktu. Masalahnya jangan males. Tidur lagi, bangun lagi, tidur, nggak bangun-bangun. Kayak Gisi, tidak ada anak yang malas. Kayak Gisi tidak ada anak yang malas. Yes, kalian jadi generasi yang bukan pemalas. Come on. Ojo males rek. Tora turu ae blobok ae gaweane. Possess the land. Kalahkan itu, taklukkan itu, seberangi, kalahkan. Jangan malas. Ya, ada proses yang harus kalian lalui. Ingat baik-baik, ada dalam jangkauan tanganmu. Bisa kalian raih, ada dalam jangkauan tanganmu. Masalahnya harus bangkit berdiri, harus bergerak maju, raih. Kalau kalian mau jadi penakluk badai, jangan jadi orang yang malas. Jangan kayak umat Israel ini, konyol. Sudah menang, sudah ditaklukkan, tapi dia belum dapat bagian. Konyol. Sudah Kristen, puluhan tahun. Baptis, sudah. Baptisan roh, sudah. Tapi kalian gak bisa menikmati janji-janjinya Tuhan. Why? Jangan-jangan ini. Kalau ini masih ada, rubah. Rubah. Jadilah orang-orang yang rajin. Amin. Siap taklukan badai di sepanjang bulan ini, bahkan di sepanjang umur hidupmu. Siap? Ya, yang pertama adalah visinya. Harus jelas. Katakan kanan kiri. Visinya jelas. Yang kedua, sudut pandang benar. Yang ketiga, RTC. Apa itu RTC? Bukan. Ini dia RTC. Rajin dan tekuncin. Ya. Ayo ngomong kanan kirinya. RTC. Rajin. Aduh. Amin. Inilah orang-orang penakluk badai. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhanmu. Yes, pemain musik boleh maju ke depan. Makasih Tuhan. Ya. Oke. Pastikan visimu adalah untuk kemuliaan namanya. Saat visimu jelas, apapun tantangan yang kalian hadapi, sudut pandangmu harus benar. Jangan terlalu gampang mengasihani diri sendiri.
Semua orang alami persoalan yang sama. Semua orang punya masalah. Semua orang punya persoalan yang harus ditaklukkan. Jangan jadi orang-orang yang malas. Tuhan siapkan berkat dalam jangkauan tanganmu. Raih itu, berdiri, raih. Tuhan akan menyertai perjalananmu. Perjalananmu akan disebut berhasil dan beruntung. Haleluya. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Biarlah persekutuan dengan Beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus.
center. Katakan dari hatimu. From my heart, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. My heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Amin Tuhan. Jesus be the center of my life. Haleluya. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, glory, glory bagi namamu.